Di video kali ini kita akan menguak sejarah alasan Rasulullah SAW menghindari kota kutukan. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe channel ini serta klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Alasan Rasulullah SAW menghindari kota kutukan ini. Kota kuno atau kota yang pernah dihuni manusia tak jarang meninggalkan keindahan dan sejarah tersendiri. Bebatuan menjulang tinggi dan merah bata yang terukir indah seolah-olah dipahat oleh waktu dengan garis-garis lapisan di sisinya. Seakan-akan ada saat bumi masih berusia muda. Begitulah suasana di wilayah Al-Ula. Al-Ula adalah kota tua yang pernah dilewati Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menghadang pasukan Romawi Bizantium yang kabarnya akan menyerang Arabia termasuk komunitas muslim di Madinah. Saat itu Rasulullah memimpin 30.000 pasukan yang cukup besar dengan rincian 10.000 pasukan penunggang dan 20.000 berjalan kaki. Hal tersebut terjadi pada tahun 9 Hijriah, tepatnya tahun 630 Masehi. Meski dengan jumlah pasukan yang melimpah, namun pasukan yang berangkat mengalami kesukaran karena paceklik di Madinah dan kekurangan logistik. Sedangkan tujuannya saat itu adalah Tabuk, kota di bagian barat laut wilayah Arab Saudi saat ini yang berbatasan dengan Suriah. Rasa lelah dan haus setelah melalui padang pasir dan teriknya matahari menuai hasil pasukan muslim tiba di wilayah kuno di utara sekitar 380 km dari Madinah. Mereka langsung mendatangi sumur-sumur di wilayah tersebut. Rasulullah pun mengeluarkan larangannya, terlepas dari kondisi pasukan yang sangat membutuhkannya. Tercatat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah memerintahkan agar air yang sudah dikumpulkan ditumpahkan kembali, serta gandum yang diambil di daerah itu diberikan pada unta-untanya. Lantas kenapa Rasulullah melarangnya? Tentu bukan tanpa alasan, bukan? Tercatat daerah tersebut sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Sekitar 2000 tahun silam, daerah yang kini disebut Al-Ula telah dihuni suku kuno Arab, Lihyan, yang diperintah dinasti Nabatian dari pusat kerajaan di wilayah Yordania saat ini. Selain pemukiman, mereka juga membangun kuburan-kuburan masif dengan memahat gunung-gunung batu di wilayah Al-Hijr, bebatuan, yang kini disebut Madain Soleh, sekitar 22 km dari pemukiman. Selain itu, menurut suatu riwayat yang diabadikan di dalam Al-Quran, Nabi Soleh diutus di antara mereka dengan sebutan kaum Tsamud, kaum yang mendurhakai Nabi Soleh yang kemudian diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tragis kaum Tsamud inilah yang membuat Rasulullah melarang pasukan minum di sumur-sumur wilayah Al-Ula, kecuali unta betina yang secara ajaib muncul dari salah satu gunung batu di Al-Hijr, membuktikan mukjizat Nabi Soleh yang disangkal dan dibunuh kaum Tsamud. Kendati demikian, Al-Ula memiliki situs warisan budaya kuno. Salah satunya adalah Higra, situs warisan dari UNESCO pertama di Saudi. Higra merupakan kota kuno yang memiliki hampir 100 makam dengan fasad rumit yang dipotong menjadi batu pasir. Namun kini Arab Saudi berencana membangun Al-Ula sebagai destinasi wisata baru yang pembangunannya akan berlangsung hingga 2035 dengan menggelontorkan anggaran sekitar 15 miliar US dollar atau setara 214 triliun. Al-Ula yang dipercaya kena kutukan dan Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umat Islam untuk menghindarinya dan tidak memasukinya karena merupakan tempat kaum Tsamud diazab. Kini akan dibangun kota Megah dengan dana yang besar di bawah kendali kerajaan Arab Saudi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kaum Tsamud yang telah mendurhakai Nabi Soleh yang kemudian diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita selalu mendapatkan belas kasihnya sebagai umat Nabi dan Rasul terbaik di sisinya. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru kami.
Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua kalangan agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa besar di masa silam.